Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahid al-qahhar al-muta'ali al-jabbar mukawwir al-layli wan-nahar tabsiratan wa tazkiratan li ulil qulubi wal absar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Sayyidul Bashar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin al-athhar, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah, tausiah kita pada zuhur ini di antara adab-adab berhari raya Idul Adha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita berada pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Maka semoga Allah karuniakan kepada kita taufik untuk meningkatkan amal saleh, baik yang wajib maupun yang sunnah, melakukan ibadah-ibadah terbaik, salat pada waktunya berjamaah, diiringi dengan qobliyah dan ba'diyah, membaca Al-Quran, berpuasa sunnah, dan ibadah-ibadah lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara adab-adab berhari raya Idul Adha, adab yang pertama menggemakan takbir. Litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Surah Al-Hajj ayat yang ke-37. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semua hidayah untuk amal soleh yang kita lakukan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, demikian pula nanti ibadah kurban yang akan kita laksanakan, begitu juga Islam dan iman yang ada pada kita, semuanya merupakan nikmat Allah yang patut dengannya kita bersyukur dengan membesarkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid, baik yang sifatnya mutlak, bebas, kapan saja, dalam setiap aktivitas kita, sedang di rumah, sedang di kantor, sedang di pasar, sedang di jalan, di atas kendaraan, memperbanyak takbir. Litukabbirullaha ala ma hadakum. Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu an yakhrujani ila suq wa yukabbiran. Mereka berdua pergi ke pasar dan bertakbir. Wa yukabbirun nas bitakbirihim, dan orang-orang pun ikut bertakbir bersama mereka. Ini telah dimulai sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Zulqa'dah. Sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka diperintahkan untuk kita memperbanyak takbir. Adapun takbir yang sifatnya muqayyad, yang dilakukan setiap selesai sholat, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama kapan waktu memulainya. Adapun kapan berakhirnya, semua ulama sepakat sampai akhir hari tasyrik, setelah sholat asar sampai tanggal 13 Zulhijjah, nanti sampai hari Ahad, sampai hari Sabtu. Kita 10 Zulhijjahnya hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pada sholat asar kita bertakbir, yaitu batas akhirnya. Semua ulama sepakat. Adapun kapan memulainya, terdapat perbedaan di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat dibedakan antara orang yang haji dengan orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Bagi orang yang haji, maka takbir mereka
dimulai sejak sholat zuhur pada Yaumun Nahar, pada tanggal 10 Zulhijjah. Selesai sholat zuhur di tanggal 10 Zulhijjah, barulah setelah sholat mereka bertakbir. Adapun bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji, maka mereka telah mulai bertakbir sejak tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah setelah sholat subuh, dari sholat subuh tadi. Dan ini pendapat mayoritas ulama, pendapat jumhur, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, dan sebagian pendapat dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Mereka berdalil dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu selesai sholat pada hari Arafah, sejak sholat subuh mereka telah bertakbir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, subuh hari Arafah mereka memulai takbir muqayyad. Dan inilah pendapat yang lebih kuat karena sesuai dengan riwayat-riwayat yang valid, yang sahih dari para sahabat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun biasanya kita yang sering terlihat orang baru memulai takbir setelah sholat maghrib. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat adalah sejak sholat subuh di hari Arafah. Dari subuh tadi mestinya selesai sholat kita bertakbir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa baik orang yang haji maupun orang yang bukan haji, maka mereka bertakbir sejak sholat zuhur dari hari ke-10 Zulhijjah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka setelah maghrib nanti, setelah isya nanti tidak bertakbir. Bertakbirnya setelah sholat zuhur. Adapun tentu saja tetap bertakbir yang sifatnya takbir mutlak, takbir bebas, tapi tidak langsung setelah sholat. Adapun yang langsung setelah sholat dilakukan setelah sholat zuhur pada hari raya Idul Adha tanggal 10. Ini pendapat yang kedua, disamakan dengan orang yang menunaikan ibadah haji. Pendapat yang ketiga, bagi orang yang menunaikan ibadah haji sama dengan pendapat yang pertama dan yang kedua, yaitu dimulai setelah sholat zuhur pada hari raya. Adapun bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji, dimulai setelah sholat maghrib pada hari terakhir, pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, nanti malam setelah sholat maghrib baru dimulai. Namun seperti yang disampaikan, karena adanya riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Mas'ud, mereka memulai takbir muqayyad setelah sholat subuh di hari Arafah. Adapun pendapat yang mengatakan setelah maghrib atau setelah zuhur, ini tidak ada didukung oleh hadis manapun. Hanya saja yang mengatakan setelah maghrib itu menyamakan dengan takbir pada hari raya Idul Fitri. Orang yang sudah menunaikan Idul Fitri, ketika besoknya akan hari raya Idul Fitri, maka dimulai bertakbir sejak hari terakhir puasa setelah terbenamnya matahari. Nah, terpengaruh oleh kondisi tersebut, maka sebagian berpendapat takbirnya setelah maghrib, sama dengan Idul Fitri. Padahal berbeda. Hari raya Idul Adha pada sejak sholat subuh di hari Arafah. Beda dengan kondisi di bulan Syawal atau di Idul Fitri. Kemudian kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara adab berhari raya Idul Adha, mandi sebelum sholat Jumat, sholat hari raya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya tentang
al-ightisal, mandi. Maka beliau menjawab, ightasil kulla yaumin in syi'ta. Kau bisa mandi kapan saja, setiap hari kalau kau mandi silahkan. Akan tetapi orang yang bertanya mengatakan bukan mandi seperti itu. Yang aku tanya adalah mandi yang disyariatkan. Maka beliau menyebutkan mandi pada hari Jumat dan mandi pada 2 hari raya. Ini merupakan mandi yang disyariatkan. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Namun pendapat yang lebih kuat hukumnya adalah sunnah. Disunnahkan mandi sebelum sholat hari raya. Kemudian yang ketiga, di antara sunnahnya adalah memakai pakaian yang terbaik pada hari raya. Biasanya kita beli pakaian baru, memakai pakaian yang paling baik di hari raya Idul Fitri. Mestinya di Idul Adha, ini adalah hari raya yang paling besar, Yaumul Hajjil Akbar. Pada hari raya yang besar, hari raya yang besar itu adalah Idul Adha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Idul Fitri. Maka kalau kita lihat di negeri-negeri Arab, Idul Fitri biasa saja bagi mereka. Idul Adha jauh lebih meriah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka pakailah pakaian yang terbaik untuk sholat Idul Adha. Kemudian di antara adab hari raya Idul Adha, mulai dari rumah menuju tempat sholat, kita keluar dengan berjalan kaki seraya bertakbir dengan takbir mutlak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, minas sunnah ad-dihabu ila salatil Aid masyian. Di antara bentuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju salat Id dengan berjalan kaki. Maka bagi yang dekat, tidak kejauhan untuk berangkat salat Idul Adha, maka berangkatlah dengan berjalan kaki sambil mengumandangkan takbir dengan mengeraskan suara. Kemudian membedakan antara jalan pulang dengan jalan ketika berangkat. Minas sunnah, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila salatil Aid, apabila beliau keluar untuk salat Aid, khalafat tariq, beliau membedakan jalan pergi dengan jalan pulang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara hikmahnya yang pertama adalah mensyiarkan hari raya kaum muslimin, sehingga datang berbondong-bondong dari satu jalan, nanti pulang lewat jalan yang lain. Setiap sudut negeri tersebut ramai oleh orang-orang yang berhari raya. Di antara sunnahnya juga adalah tafaqqudi ahwalil muslimin, mencari tahu keadaan kaum muslimin. Biasanya mungkin dikejar target, diburu oleh pekerjaan, kita maunya cari jalan yang pintas paling pendek. Ada mungkin bagian dari tetangga-tetangga kita yang tidak terlewati, yang jarang kita lihat. Maka di hari raya bedakan jalannya sehingga kita bisa melihat saudara-saudara kita kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab ketika Idul Adha adalah disunnahkan untuk tidak makan dan tidak minum setelah sholat subuh sampai selesai sholat. Nah, ini umumnya dilakukan, akan tetapi tidak titik sampai di situ. Tsumma ya'kulu min udhiyati, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dari hewan kurban beliau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan sebelum sholat Id adalah agar nanti makanan yang pertama masuk ke dalam perut adalah sembelihan dari hewan kurban tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita jarang bisa mengamalkan sunnah tersebut karena pelaksanaan ibadah kurban yang cukup memakan waktu sampai sore baru selesai. Kemudian juga cara memasak kita yang lama, apalagi kalau yang dibuat adalah rendang, menantinya lama. Bisa saja mungkin seseorang baru makan setelah sore,
Tapi kalau kita bisa menghidupkan sunnah yang ditinggalkan ini, sunnah yang hampir mati ini, karena jarang yang bisa melakukan. Tapi kalau kita memulai untuk menghidupkan sunnah tersebut, alangkah baik. Menghidupkan sunnah yang telah mati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, upayakan begitu selesai sholat subuh, kita tidak makan, lalu kita berangkat menuju sholat Id, lalu langsung dilakukan penyembelihan. Dan Nabi SAW menyembelih hewan kurban beliau di tempat sholat. Karena Nabi sholatnya di lapangan, maka beliau sholat, selesai sholat langsung di lapangan itu beliau melakukan penyembelihan untuk menunjukkan syiar kepada kaum muslimin. Dan segera setelah itu dimasak, dan makanan yang pertama kali masuk ke dalam perut adalah dari daging kurban. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang ini bukan suatu kewajiban. Akan tetapi kalau bisa menghidupkan sunnah yang seperti ini, mungkin yang dimasak sedikit saja, mungkin yang dimasak dengan masakan yang sederhana, tidak terlalu lama, disegerakan, dimasak, lalu makanan yang pertama masuk ke dalam perut kita adalah daging kurban tersebut. Betapa berkahnya, yang sudah diniatkan untuk Allah, yang kita harapkan untuk mendapatkan pahalanya, dan itu yang masuk ke dalam perut kita pertama kali. Karena beda antara orang yang makan dalam kondisi kenyang dengan orang yang makan ketika sedang lapar. Kebahagiaannya beda. Maka merasakan kebahagiaan saat perut lapar, tapi yang pertama kali menjadi energi bagi kita masuk ke dalam perut kita adalah daging kurban tersebut, sehingga kebahagiaan itu bahagian daripada kita menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hati. Senang dia makan daging kurban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab berhari raya Idul Adha adalah saling memberikan ucapan selamat sesama kaum muslimin dengan ucapan taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima dari kami dan dari kalian. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah yang kita lakukan dari 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, demikian pula ibadah kurban yang kita laksanakan, dan ibadah-ibadah kita semuanya hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallah minna wa minkum, semoga Allah Subhanahu wa taala terima dari kami dan dari kalian. Ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.